Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan semua pemirsa dan keluarga. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 8 Oktober 2021 kita ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus berkati, saya mengajak kita sama-sama mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah lebih jauh sepanjang hari ini di dalam semua aktivitas kita. Oleh sebab itu saya mengajak, mari Bapak Ibu kita bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bermazmur dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 2. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 2. Kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan kembali belajar dari Injil Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Injil Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lukas pasal 19 ayat 2 sampai dengan 5. Usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan tidak akan sia-sia dan akan membuka hari depan yang baru bagi orang yang melakukannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan adalah pribadi yang bersedia menyambut semua orang yang mencari Dia, tanpa melihat latar belakang ataupun status sosial orang tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya semua orang dapat mengalami kasih Tuhan karena Tuhan bukanlah manusia yang bertindak berdasarkan pertimbangan untung rugi. Di dalam kasih-Nya kepada semua orang, Ia bersedia menyambut siapapun yang ingin bertemu dengan Dia. Bukan itu saja,
Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu, Ia juga bersedia memulihkan kehidupan orang berdosa yang datang merendahkan diri di hadapan-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, hal itulah yang dialami Sakeus, seorang pemungut cukai di kota Yeriko, yang dibenci banyak orang karena pekerjaannya, seperti dicatat di dalam Lukas pasal 19. Ia sangat ingin berjumpa dengan Yesus yang sedang berjalan melewati kotanya. Untuk itu ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia berlari mendahului orang banyak. Kemudian memanjat sebatang pohon dengan tidak mempedulikan kedudukannya sebagai seorang kepala pemungut cukai. Keinginan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Yesus dan merendahkan hatinya di hadapannya ini tidaklah sia-sia. Sebab di dalam anugerah yang besar, Yesus membuka lembaran yang baru bagi masa depannya. Para pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur anugerah Tuhan melimpah bagi kita pagi hari ini. Dari pelajaran yang telah kita baca dan kita mendengar bersama, bahwa semua nilai kembali kita peroleh. Dan nilai ini akan kita peroleh Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Ada dua hal penting yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa memperoleh anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita tersebut. Yang pertama, kekasih Kristus, yang Sakeus lakukan, kita pelajari dari dia, yaitu dia harus rendah hati. Tanpa rendah hati, maka dia tidak akan naik di atas pohon ara untuk melihat Tuhan. Kerendahan hati sangat penting dalam hidup kita. Kekasih Kristus, kerendahan hati kita tidak bisa hanya bicara di mulut bibir saja. Kerendahan hati akan membuktikan bahwa kita akan melakukan. Artinya, poin yang kedua, selain rendah hati untuk memperoleh anugerah Tuhan, yang kedua kita harus bertindak. Oleh sebab itu, saudara bisa melihat kerendahan hati dari Sakeus membuat ia bertindak untuk memanjat pohon ara. Pada saat dia memanjat pohon ara, maka apa yang diinginkan dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yesus nginap, menumpang di rumahnya. Bahkan ia memperoleh anugerah Tuhan karena pengampunan turun atasnya saat dia benar-benar mencari Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar, jangan kita hanya berkata tanpa kerendahan hati, tanpa tindakan, tetapi kita mau diselamatkan. Oleh sebab itu, supaya kita sungguh memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kerendahan hati dan kita harus bertindak. Saya mengerti bahwa banyak orang saat mendengar firman Tuhan akan berkata, saya sudah tahu, saya sudah mengerti. Bahkan akan berkata, firman Tuhan itu bukan untuk saya, tetapi untuk tetangga saya, kiri atau kanan. Seringkali secara tidak sadar, keangkuhan kita, kesombongan kita, bahkan kebodohan kita yang menguasai hati dan pikiran kita, yang menghalangi kita untuk menerima anugerah itu dalam hidup kita. Biarlah pagi hari ini kekasih-kekasih Kristus, kita tidak menjadi orang bodoh,
tetapi kita menjadi orang yang berhikmat, dan kita membuka hati kita untuk menerima anugerah Tuhan. Kita harus memiliki kerendahan hati yang dilakukan dengan tindakan kita. Mencari Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Maka usaha kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu sangatlah besar. Engkau bersedia menyambut orang yang mencari diri-Mu dengan sungguh-sungguh, dan tidak pernah Engkau menolak mereka yang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk memohon kemurahan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak jarang kami merasa diri kami hebat dan tidak memerlukan Engkau. Dengan demikian kami membiarkan rasa congkak menguasai diri kami, sehingga menghambat diri kami untuk datang kepadamu. Tuhan, ampunilah diri kami. Tuhan, ampunilah diri kami. Tuhan, ampunilah diri kami. Tolonglah diri kami untuk senantiasa bersikap rendah hati dan merindukan diri-Mu. Bapa Surgawi, sertai dan tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, sehingga keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang kami ambil sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengikuti teladan-Mu dalam menerima semua orang tanpa memandang latar belakang dan status sosial mereka. Supaya dengan demikian, barulah kami dapat membawa orang untuk datang kepadamu. Agar mereka yang hidup di dalam kegelapan akan memperoleh hari depan yang baru, dan mereka yang di dalam keadaan putus asa akan memperoleh pengharapan. Tolonglah diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, karena kembali mengingatkan kepada setiap kami, agar kami boleh memperoleh kasih karunia, bahkan mempertahankan kasih karunia itu dalam kehidupan kami. Maka kami harus memiliki sikap merendahkan diri di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami. Bahkan kami harus bertindak, ya Allah. Kami bersyukur Tuhan, sebab tak henti-hentinya kasih-Mu selalu mengingatkan kepada kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasihan-Mu bagi semua keluarga hamba, warga, umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu, ya Allah. Hamba mohon pimpinan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri,
keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambu, keluarga Pasipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Sesa, keluarga Pedai, dan semua keluarga-keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan turun bagi mereka. Kekuatan firman Tuhan menolong hidup mereka, agar mereka tetap taat, setia kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau tidak mau melihat kami binasa. Oleh sebab itu, anugerah-Mu melimpah atas kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah kami boleh meresponi anugerah-Mu dengan tindakan kami. Ya Bapa, berkati seluruh kehidupan umat Tuhan di tempat ini. Pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka diberkati dalam bangku pendidikan. Ya Tuhan, supaya semuanya boleh berhasil. Lindungi umat-Mu ya Bapa, siang dan malam. Biarlah hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, apapun bentuk penyakit mereka. Hamba ikat dan putuskan semua sistem. Hamba cabut semua bibit-bibit penyakit dari kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan ilahi turun bagi mereka sekarang. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Pada saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan untuk tanah Papua maupun Papua Barat. Hamba mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turun melimpah atas tanah ini, atas semua orang yang ada di dalamnya. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga setiap orang yang menginjak kaki di tanah Papua ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menghormati, menghargai anugerah Tuhan bagi tanah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa khusus untuk Papua, di mana saat ini sedang menjalankan PON yang ke-20. Hamba mohon Tuhan, tangan-Mu turut bekerja, melindungi, memelihara setiap para peserta PON, bahkan umat Tuhan di wilayah sana, agar mereka hidup tetap disiplin, melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tolong agar kegiatan PON ini bisa berjalan sampai dengan selesai dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Biar Tuhan tolong para aparat TNI Polri untuk melakukan fungsi tugas mereka dengan benar, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Bapa kami boleh berbangga, tanah Papua menjadi berkat, menjadi teladan bagi bangsa Indonesia, bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua para pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah terpencil. Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur Wakil, Bapak Bupati Wakil, Wali Kota Wakil, dan semua aparat-aparat yang ada TNI Polri. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, agar mereka boleh menjalankan tugas fungsi mereka, kerjaan mereka,
dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran, sehingga mereka akan bekerja untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Mereka bekerja tidak untuk diri mereka sendiri. Mereka akan bekerja jujur, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan sungguh nyata bagi bangsa, negara kami, bagi tanah Papua. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba tetap juga berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada, yang menonton langsung ataupun yang menonton kembali. Hamba berdoa, Tuhan kasih-Mu turun bagi mereka. Kekuatan-Mu turun bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar firman Tuhan yang telah hamba sampaikan, mereka dapat meresponi dengan tindakan mereka ya Allah. Biarlah mereka boleh berbesar hati, membuka hati mereka untuk menerima kebenaran itu. Dan bukan hanya mendengar, tapi mereka mendengarkan dan melakukan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mereka bertindak berdasarkan firman-Mu ya Allah. Sehingga mereka akan melihat anugerah-Mu sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka pekerjaan, pendidikan mereka. Hamba berdoa memberkati mereka dengan kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sandra Lik Watil yang berada di Sorong ataupun di mana berada hari ini. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu Ibu Sandra Lik Watil. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa supaya dia semakin taat dan setia. Tuhan, bawa dia seperti Sakeus yang memiliki kerinduan hati kepada Engkau ya Allah. Dan pada saat itu dia tidak berdiam diri, tetapi dia melangkah ya Allah untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Maka janji-Mu ya akan tergenapi dalam kehidupannya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi suami kekasihnya, bagi anak-anak cucunya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan pribadi maupun keluarga Tuhan berkati. Bahkan spesial pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup Ibu Sandra Lik Watil dan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Allah. Pakai hidup hamba-Mu lebih sungguh lagi ya Allah. Biar menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi rencana-Mu, rancangan-Mu, biar tergenapi dalam kehidupan hamba-Mu. Bawa hidup hamba-Mu untuk bertindak, meresponi anugerah-Mu ya Allah. Tidak berdiam diri, tetapi melakukan. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasihnya Bapak Yosef Auri dan anak kekasih Seva Auri. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosef Auri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit fisik yang mengganggunya, hamba ikat dan hamba perintahkan keluar dari kehidupan Bapak Yosef dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuh Bapak Yosef. Bilur Yesus menyembuhkan Bapak Yosef sekarang. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Setiap pekerjaan si jahat, orang-orang kuat, hamba taklukkan dan patahkan. Hamba perintahkan semua sistemnya. Hamba hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan damai sejahtera, kebenaran firman Tuhan melimpah atas hidup Bapak Yosef Auri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan lindungi Ibu Seli Dona Sihaya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Logic Peter. Tuhan, hamba sangat percaya panggilan-Mu bagi dia tidak akan gagal. Tuhan sudah punya rencana, rancangan sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu ya Allah, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau.
Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu semakin sungguh ya Allah. Biar Tuhan, Engkau yang punya rencana-rancangan tergenapi dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah. Berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, istri dan anak-anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, Tuhan tolong agar dia melakukan dengan sungguh tanggung jawab. Sekecil apapun yang dipercayakan kepadanya, ia kerjakan dengan penuh tanggung jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan. Spesial bagi pelayanannya. Ya Tuhan, karena Engkau yang sudah tebus dia adalah hamba-Mu, maka dia akan tunduk dan taat kepada otoritas-Mu. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas hidupnya di dalam pelayanannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan terbaik ya Allah. Nama Tuhan dipermuliakan dari hidup mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Diana De Freitas yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pribadinya, hidup rumah tangganya. Kepada suaminya Rocky Alan Paulus, anak-anak kekasih Yemima, Reinhard, Tuhan memberkati. Seluruh usaha pekerjaan mereka, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka boleh berhasil. Ya Tuhan, berkati Yemima dan Reinhard dalam bangku pendidikan. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai mereka berdua. Pertumbuhan fisik, jasmani, rohani yang sehat kuat menyertai mereka berdua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga tolong suaminya Rocky Alan Paulus untuk boleh bekerja, bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya dengan benar dan diberkati mereka sekeluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu bagi mereka siang dan malam terjadi dalam nama Yesus. Kesehatan terbaik turun bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini ya Allah. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Ya Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan pagi hari ini membuat hamba-Mu tidak berdiam diri untuk memperoleh karunia-Mu ya Allah. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, dengan merendahkan hati, dan bertindak mencari wajah-Mu ya Allah. Bukan berdiam diri. Sebab Tuhan, pada saat hamba-Mu bertindak, maka tangan Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini dia boleh bertindak dalam tugas pekerjaan, usaha, melangkah, Tuhan melindungi. Apalagi kalau dia datang mencari wajah Tuhan dalam persekutuan, dalam rumah Tuhan. Tuhan pasti melindungi juga. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Dan juga suaminya Bapak Heri Tarub Datuk. Kedua anak kekasih Salom dan Gatwin. Bahkan bayinya dalam kandungan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup rumah tangga ini. Pagi ini hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Ibu Indah Rami Rumi. Dalam nama Yesus dimanapun hamba berada. Dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Pekerjaannya diberkati dalam nama Yesus. Tuhan melindungi Ibu Indah Rami Rumi siang dan malam. Lindungi dan pelihara anak-anaknya, keluarganya, rumah tangganya. Diberkati dalam nama Yesus. Pakai hidup hamba-Mu ini ya Allah. Menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran Tuhan nampak dari hidupnya. Memberkati orang-orang
yang membutuhkan anugerah-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, lindungi hamba-Mu ini, dan bawa dia menjadi berkat. Dalam nama Yesus, apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Tuhan pakai hidup hamba-Mu semakin taat dan setia. Di dalam mendampingi suaminya, anak cucunya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Biarlah hikmat Tuhan menyertai dia dalam semua pekerjaan pelayanannya. Biarlah Tuhan dia memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencari wajah-Mu. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi jemaat MDC Manokwari, keluarga besarnya, dan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik turun atas hamba-Mu ini ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hikmat-Mu menyertai di dalam semua pelayanannya. Sebagai istri gembala, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa bagi Ibu Erna Susilowati Prawiro. Dimanapun berada pada saat ini, hamba minta kasih Tuhan menjamah. Kekuatan Tuhan menjamah. Pertolongan Tuhan menjamah. Tuhan berkati mereka. Pribadinya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya diberkati. Bahkan hamba berdoa Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Kasih-Mu melimpah-limpah atas hidupnya. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba juga mau berdoa bagi Bapak Frankie T. Bapak Pendeta Frankie T yang berada di Jogja. Hamba mohon kasih Tuhan menyertai hidup hamba-Mu. Tuhan berkati hidup hamba-Mu. Tuhan lindungi dan pelihara. Hamba berdoa Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, lindungi dan pelihara. Tuhan berkati pribadinya, kesehatannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pagi hari ini hamba berdoa mengucap syukur karena istri kekasihnya Ibu Imelda, Tuhan boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usianya, membuat dia semakin rendah hati, semakin berhikmat, dan semakin mengasihi Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ibu Imelda boleh berdiri menjadi penolong juga bagi sang suami, Bapak Pendeta Frankie. Biar Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka, anak-anak mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga tetap berdoa bagi hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati dan memberkati. Tuhan beri kekuatan spesial kepada hamba-Mu. Tuhan, kuatkan mata kakinya untuk dia berdiri di atas kedua kakinya yang telah Engkau ciptakan itu. Untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, jasmani dan rohani. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak cucu kekasihnya. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga tetap berdoa bagi Ibu Tina Tan Wairara yang berada di Serui. Hamba berdoa mengikat, mematahkan, memutuskan, mencabut semua sakit lambung yang mengganggunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Ibu Tina Tan Wairara dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah, bir Yesus menyembuhkan engkau saat ini. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Adrian Wabia, yang berada di Manokwari Selatan. Bapak hamba juga berdoa untuk semua sakit penyakit yang mengganggunya, sakit gula darah, lambung infeksi, aku ikat dan putuskan, aku tolak keluar dari kehidupan hambamu, Bapak Adrian Wabia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir, memenuhi seluruh tubuhnya. Kesembuhan terjadi, terima kesembuhan oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur buat waktu pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, kekasih-kekasih Kristus, kita belajar dari seorang Sakeus, bagaimana dia menerima anugerah Tuhan. Dia tidak berdiam diri. Dengan tersungkur di kaki Tuhan, dengan kerendahan hati, dia bertindak mendatangi Tuhan Yesus Kristus. Dia mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka usahanya tidak sia-sia. Biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan meresponi dengan merendahkan diri di kaki Tuhan, dengan kerendahan hati dan bertindak mencari Tuhan, maka kita semua akan diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Tetap disiplin protokol, tetap bersandar kepada Tuhan. Andalkan Kristus selalu dalam hidup kita. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Shalom, salam MDC.